Perkenalkan, nama saya Zuzung Sari. Saya akan mempresentasikan tentang ilmu ijaz Al-Quran. Ilmu ijaz Al-Quran adalah penetapan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum adalah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari kemampuan. Apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemukjizatan sesuatu yang melemahkan. Yang dimaksud dengan ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Bentuk-bentuk ijaz dalam bahasa. Yang pertama, sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketukan huruf-huruf Al-Quran hingga terdengar keserasian suara harakat, sukun, mat, glunah, dan bunyi rima pada ujung-ujung ayat. Yang kedua, lafaz-lafaznya memberikan makna secara penuh sesuai pada tempatnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Yang ketiga, pengaman gaya bicara yang sesuai dengan segala tingkat pemahaman manusia. Bentuk ijaz Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Mendorong untuk mendalami ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian yang terus-menerus untuk mengungkap rahasia alam semesta. Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang kebenarannya bersifat pasti tentang rahasia-rahasia alam semesta. Keserasian antara kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori ilmiah yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu jalan menuju keimanan kepada Allah. Bentuk ijaz Al-Quran dalam bidang hukum. Peran ibadah dalam menanamkan nilai keimanan dalam diri seseorang muslim agar menghormati dan komitmen dengan ajaran agama. Kandungan Al-Quran meliputi aturan untuk seluruh bidang dan aspek kehidupan, sesuai dengan karakter jiwa manusia, cocok untuk segala tempat dan waktu, keadilan dan kesempurnaan Al-Quran. Macam-macam ijaz Al-Quran. Yang pertama, Al-Ijazul Balagi, yaitu kemukjizatan segi sastra balaghahnya yang muncul ada pada masa peningkatan mutu sastra Arab. Yang kedua, Al-Ijazul Tashri'i, yaitu kemukjizatan segi persyariatan hukum-hukum ajarannya yang muncul pada masa penetapan hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilmu, yaitu kemukjizatan segi ilmu pengetahuan yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Yang keempat, Al-Ijazul Adadi, yaitu kemukjizatan segi kuantiti atau matematis, statistik yang muncul pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Tujuan ijaz Al-Quran. Yang pertama, untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah. Yang ketiga, untuk menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Yang keempat, untuk menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Kesimpulannya, kitab-kitab Allah itu merupakan mukjizat yang abadi. Kemampuan otak manusia berpikir tidak sanggup memikirkan mukjizat itu, apalagi akan mengatasinya. Sekalipun ilmu pengetahuan orang sekarang ini melonjak tinggi dan hadis tentang segala segi dari sudut yang lain. Surat Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hula ini tajma'atil insu wal jinu ala ayyatu bimislihi hazal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.